Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-27 dari bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 25 April 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Aisyah Al-Hunafa, Lawata, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-19 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dunyana wa akhiratina. Allahumma احفظ آمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحبتي في الله، عافاني الله وإياكم. الإمام يحيى بن شرف النووي Abu Zakaria berkata, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawman. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Kemudian faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku mengajari engkau beberapa perkataan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annama annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, sesungguhnya umat manusia jika berkumpul untuk menolongmu dengan suatu pertolongan apapun, niscaya mereka tidak akan dapat menolongmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Jikalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak dapat memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kelapangan, niscaya Ia akan selalu mengenalmu di dalam kesulitan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang belum menimpamu, meleset darimu, maka tidak akan pernah mengenaimu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan apa saja yang mengenaimu tidak akan pernah meleset darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr.
ketahuilah bahwa kemenangan bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan jalan keluar bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kunyahnya Abul Abbas, dan beliau dilahirkan di perkampungan Bani Hashim ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang Quraisy penduduk kota Mekah, yaitu sekitar 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma min sigharis sahabah, sahabat Nabi yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau di antara para ahli sejarah ada yang mengatakan 13 tahun, 15 tahun. Dan ini dikuatkan oleh pendapatnya oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan beliau berkata ketika haji wada, haji yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, beliau berkata, wa ana yauma idzin nahaztul ihtilam. Aku pada haji wada yang 3 bulan lagi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, pada saat itu aku hampir mau baligh. Maka ada sebagian yang berpendapat umur beliau 13 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun, sebagaimana ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikenal oleh para ulama dengan sebutan habrul ummah, ulamanya umat Islam. Beliau juga dikenal dengan sebutan al-bahr li ghazarati ilmi, lautan karena dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, beliau memasukkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu duduk bersama para pembesar-pembesar para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ikut peperangan Badar. Dan di zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sudah menjadi ahli fatwa sampai beliau meninggal. Dan ini tidak heran karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia ilmu agama dan ajarkan ia ilmu tafsir Al-Quran. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah hikmah. Hikmah artinya ikhtilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sunnah, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Islam. Dan dua doa ini pelajaran bagi para orang tua agar mendoakan anak-anaknya dengan 2 doa ini di samping doa-doa yang lain.
di samping doa-doa yang lain. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dan salah satu pelajaran yang menarik juga dari kehidupan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khususnya di zaman sekarang, khususnya untuk para orang tua, didiklah anak-anak di atas ilmu agama, di atas kecintaan terhadap ilmu agama. Ini sangat penting di zaman sekarang. Didiklah anak-anak di atas kecintaan terhadap ilmu agama. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau antara 13-15 tahun. Kemudian beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajak sahabatnya untuk belajar kepada para sahabat-sahabat ahli ilmu, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, kemudian di antaranya juga sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf, Sa'id Talhah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, sahabat-sahabat Nabi yang ahli ilmu. Akan tetapi seorang teman dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak mau untuk ajakan dari Abdullah bin Abbas, dengan alasan para sahabat masih banyak, mereka masih hidup, kita tidak akan dipandang. Maka waktu berlalu tidak beberapa lama, akhirnya Abdullah bin Abbas duduk menjadi ahli fatwa di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Akhirnya sahabat tersebut mengatakan, hadzal fata kana a'qala minni. Itu pemuda menunjuk kepada Abdullah bin Abbas, orang lebih cerdas daripada aku. Tidak beberapa lama akhirnya dia menjadi al-marji', menjadi ahli ilmu agama. Ini pelajaran sekali lagi bagi para orang tua. Cintakan dari mulai semenjak dini anak-anak kita ilmu agama. Jangan cintakan kepada mereka hal yang melalaikan mereka. Cintakan dari mulai semenjak dini. Cinta kepada ilmu agama, dari mulai Al-Quran, dari mulai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah para nabi, para sahabat, orang-orang saleh. Cintakan kepada mereka dari mulai semenjak dini, sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan kadar umur mereka. Cintakan kepada mereka ilmu agama, terutama mengajari anak Al-Quran. Orang tua yang sebelum anaknya keluar rumah untuk belajar Al-Quran, dia belajar dulu dengan orang tuanya, maka masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imam al-Muhadditsin, tabi'ul tabi'in. Beliau ketika ditanya ayyuhuma afdal, al-jihad am iqra'ul Quran, mana yang lebih afdal, berjihad, mengangkat senjata melawan musuh, atau mengajarkan Al-Quran? Maka beliau mengatakan, ats-tsani in kana al-jihadu la yuta'ayyan lahu. Yang kedua, mengajari Al-Quran, kalau seandainya jihad tidak diwajibkan atasnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, inna ta'lim al-Quran
sesungguhnya mengajarkan Al-Quran afdalul a'mal, termasuk daripada amalan yang paling afdal. Fa inna fihi iqamatan 'ala ad-din, karena di dalamnya akan tegak di dalam perkara agama. Ketika anak dididik dari mulai semenjak dini di atas Al-Quran, dia akan tegak di atas agama. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu katalqinil kafiris syahadah liyuslim. Lihat para orang tua, sesungguhnya mengajarkan Al-Quran seperti mentalkinkan orang kafir 2 kalimat syahadat agar masuk Islam. Maka saya berpesan untuk diri pribadi dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ajari anak dari mulai semenjak dini cinta kepada ilmu agama, terutama Al-Quran yang merupakan sumber ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man 'allama al-Quran fa thawabuhu ma tuliyat ila yaumil qiyamah." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajari Al-Quran, maka pahalanya akan dia dapat selama Al-Quran tersebut dibaca sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. At-Tibi rahimahullah, seorang pensyarah hadis, mengatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha," sesungguhnya kedudukanmu wahai sahibul Quran adalah ayat yang terakhir yang kamu baca. Bagi para penghafal Al-Quran tentunya yang memahami dan mengamalkan, maka pahalanya tersebut tidak akan pernah selesai. Karena orang yang menghafal Al-Quran setelah An-Nas selesai, dia balik lagi kepada Al-Fatihah terus sampai kepada 114 ayat, surat yang keras 114 ayat An-Nas, terus kembali lagi, terus seperti itu. Kedudukannya tidak akan pernah selesai. Maka orang tua cintakan kepada anak-anak kecintaan kepada ilmu agama dari mulai semenjak dini, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hal yang menarik juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah ibadahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'i, beliau bercerita, "Sahibtu bin Abbas radhiyallahu anhuma min Makkah ila al-Madinah, fakana idza nazala qama syatra al-lail yurattil wa yukthiru fi dzalika at-tasbih." Ini menarik. Aku pernah menemani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari kota Mekah bepergian ke kota Madinah. Dan seorang akan ketahuan sifat, akhlak, adab saat dia berteman dengan orang tersebut ketika dalam safar. Orang ini penyabar, orang ini dermawan, orang ini ahli ibadah, orang ini ahli zikir. Maka Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah, beliau bercerita, Abdullah bin Abbas kebiasaannya jika beliau turun di malam hari, singgah maksudnya, maka beliau bangun pada pertengahan malam dan kemudian beliau sholat sambil membaca Al-Quran dengan tartil dan memperbanyak tasbih pada saat itu. Bil munasabah, sebagai hal yang menarik disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ditanya, ayyu an-nawafil afdal, wahai Syekhul Islam, amalan apa yang paling utama setelah mengerjakan amalan wajib? Maka
beliau mengatakan hadza bihasabi al-insan ala tafawuti darajati. Ini tentunya sesuai dengan seorang manusia, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka dan kemampuan-kemampuan mereka. Tetapi kata beliau, setelah tatabbu' dan istiqra', tidak ada amalan yang paling afdal dari seluruh amalan setelah mengerjakan amalan-amalan wajib melainkan zikrullah, berzikir kepada Allah Jalla fi'ulah. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa yukthiru fi dzalika tasbih, dan beliau memperbanyak di dalam hal itu mengucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga dikatakan oleh Imam Tawus bin Kaisan. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa salah satu kebiasaan para salafus saleh saat safar malah tambah banyak ibadahnya. Ya, solat kita qasar. Ya, solat kita jamak kalau seandainya diperlukan dalam safar. Tetapi itu tidak menutup agar memperbanyak ibadah-ibadah nafilah sunnah lainnya di selain solat qabliyah ba'diyah, solat rawat. Dan beginilah semestinya seorang yang meniti jalan salafus saleh, terkenal dengan banyak beribadah, terutama saat sendirian, terutama saat tidak banyak yang melihat. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, beliau mengatakan tentang Abdullah bin Abbas, "Ma ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman li hurumatillahi 'azza wa jalla min Ibn Abbas. Wallahi law asha idza dzakartu an abki labaki." Yang artinya, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sangat mengagungkan akan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran menarik. Pengagungan terhadap hukum-hukum Allah, bukan hanya perihal hubungan kita dengan Allah. Ya, perhatikan ini baik-baik. Saya ingin menyinggung sebagian ikhwah yang sudah ngaji, akan tetapi kalau urusannya dengan makhluk atau urusannya dengan hal berkaitan dengan agama Allah dianggap remeh-temeh. Contoh, orang-orang yang mengajar di pesantren, dia mengajar di atas sebuah kesepakatan, maka harus agungkan hurumatullah, harus agungkan itu. Tidak boleh asal keluar, tidak boleh asal tidak mengajar, tidak boleh mengkhianati, tidak boleh tidak tunai kewajiban yang sudah disepakati. Kadang-kadang lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah Islam dianggap lembaga pendidikan yang paling tidak ada harganya. Ini pelajaran dari Abdullah bin Abbas. Ma ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman li hurumatillah min Ibn Abbas. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengagungkan tentang hal-hal yang dihormati oleh Allah dibandingkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Agungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, di antaranya adalah al-uhud wal mawathir, perjanjian-perjanjian. Agungkan. Tidak boleh dianggap remeh. Urusannya adalah seseorang sudah di atas kesepakatan, apalagi dilihat dari akibatnya.
Akibatnya para santri tidak ada yang mengajar, kemudian mereka melakukan hal yang mungkar dan seterusnya. Begitu juga kesepakatan lainnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Semestinya yang benar-benar ngaji di atas manhaj salaf, mereka sangat mengagungkan hurumatullah, mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata perkataan yang agung. Ya sahib adz-dzamb, la ta'mananna su'a 'aqibatih. Walama yattabi'u adz-dzambu a'dhamu min adz-dzambi idza amiltahu. Fa inna qillata haya'ika mimman 'ala al-yamin wa 'ala asy-shimal wa anta 'ala adz-dzamb. Wa dhahkuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik a'zamu min adz-dzamb. Perhatikan perkataan yang luar biasa. Wahai pelaku dosa, jangan pernah merasa aman dengan akibat buruk dari dosamu. Ketika seseorang mengikuti dosa dengan dosa, padahal dia menyadari akan hal itu, dia mengikutkan dosa dengan dosa akibat sedikitnya rasa malu terhadap malaikat yang ada di samping kanan dan samping kiri, dan dia melakukan dosa pada saat itu. Bahkan ada sebagian yang tertawa dengan dosa tersebut. Dia tidak peduli apa yang Allah akan perbuat dengan dosanya tersebut, maka perasaan itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Orang yang melakukan dosa dan dia sedikit malunya kepada Allah saat berdosa, acuh terhadap Allah saat berdosa, tidak takut akan siksa Allah saat berdosa, itu lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qayyim mengatakan, wa hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihi al-qalb. Dan ini semua kembali kepada apa yang tegak di dalam kalbu seseorang. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang kita pelajari, hadis yang agung, dan saya sengaja kedatangan sekarang saya angkat hadis yang ke-19 dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dari 40 hadis Nawawi, saya pilih yang ke-19 karena hadis yang ke-19 ini adalah qaidatun kulliyah, kaidah yang umum yang bisa mengobati penyakit-penyakit ketakutan dari sebagian orang terhadap apa yang akan dia hadapi besok hari. Rasa takut, khawatir terhadap rezeki, rasa takut, gelisah, penuh keluh kesah terhadap harta, rasa takut, tidak tenang untuk kehidupan besok hari, yang membuat akhirnya dia senantiasa terlalu mengagungkan dunia dan akhirnya terlalu cinta kepadanya, akhirnya melalaikan perintah atau melanggar larangan karena ingin dapat dunia. Dan ini banyak di zaman sekarang, karena sebagian orang terdidik dengan media sosial. Umur 25 harus mempunyai tabungan 100 juta. Kalau tidak punya tabungan seperti itu, maka insecure. Dia seperti orang yang tidak sukses, tidak bermanfaat.
atau terlalu bergantung kepada manusia, kepada dunia, padahal dia ngaji tauhid, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, tidak percaya. Tapi kalau urusan dunia, dia berani untuk menghalalkan segala cara, menipu, mengoplos, memasukkan, berdusta, padahal sudah ngaji tauhid, membatalkan kesepakatan sepihak bahwa kabur duit orang, dia sudah ngaji tauhid. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis inilah jawabannya. Dan perhatikan bagaimana para ulama berkata tentang hadis ini. Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-6 Hijriah, beliau mengatakan di dalam kitab Sayyidul Khatir, tadabbartu hadzal hadis, aku mentadaburi hadis ini, fa adhashani wa kittu an atish, aku sangat takjub dengan hadis ini, hampir saja aku pingsan. Fawa asafa minal jahli bihadzal hadis wa qillati tafahum li ma'na, alangkah celakanya orang yang tidak faham tentang hadis ini dan sedikitnya pemahaman terhadap makna-makna yang terkandung dalam hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengumpulkan hadis ini ke dalam Arba'in Nawawiyahnya, beliau mengatakan, hadza haditsun 'azimul mawqi'. Ini adalah hadis yang sangat agung kedudukannya. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, hadzal hadis yatadammanu wasaya 'azimah. Hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang agung, wa qawaidu kulliyah min ahammi umuriddin, dan kaedah-kaedah umum. Ingat, perhatikan ini. Bagi yang baru belajar ilmu agama, pelajarilah kaedah-kaedah umum. Jangan pelajari hal-hal yang juz'iyat, far'iyat, cabang-cabang. Kaedah-kaedah umum dalam beragama, niscaya hidupmu akan tenang. Kalau orang yang belajar far'iyat, juz'iyat, akhirnya dia masuk ke dalam sebuah permasalahan yang panjang, sedangkan dia tidak memiliki pondasi dasar. Sama itu, baik itu dalam masalah fiqhiyah atau dalam masalah kehidupan duniawi, kehidupan qalbu kita. Pelajari tentang hal-hal yang merupakan kaedah kulliyah, kaedah-kaedah umum dalam menata hati. Di antaranya ini yang akan kita pelajari. Hadis yang kita pelajari ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pelajari hadis ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng di belakang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dan hewan yang dimaksud adalah baghlah, yaitu perkawinan antara kuda dengan keledai. Dinaiki oleh Rasulullah SAW dan beliau membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di sini terdapat pelajaran. Saya langsung ambil pelajaran-pelajaran ya, agar kita bisa mudah memahaminya karena waktu. Di sini terdapat pelajaran bahwa jawazul irdab khalfad dabah idza ataqat bidzalik. Boleh membonceng seseorang di atas seekor hewan tunggangan jika memang hewan tunggangan tersebut sanggup untuk dibonceng. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam. Para ulama bahasa mengatakan bahwa al-ghulam adalah anak kecil dari mulai dia setelah disapi
sampai umur 9 atau 10 tahun. Sampai umur 9 atau 10 tahun. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengajari engkau beberapa kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah pesan-pesan penting dan bermanfaat untuk Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Yamfa'ukallahu bihin." Semoga Allah memberikan manfaat kepada engkau dengan pesan-pesan tersebut. Dan para ulama mengatakan, mengapa disebutkan pesan? Di sini nanti pentingnya untuk pendidikan anak. Karena jika kata pesan seakan-akan dia adalah perkara yang ringan, tidak terlalu panjang. Dan anak-anak muda terutama, maunya hal-hal yang pendek-pendek, yang ringan-ringan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu faedah mengapa beliau mengatakan kalimat, bukan kalaman. Beliau mengatakan pesan-pesan, kalimat-kalimat. Artinya hanya pesan pendek. Ini pelajaran bagi para orang tua agar saat mengajari anak, maka berilah pesan-pesan penting untuk sang anak, dijadikan sebagai prinsip hidupnya, bermanfaat untuk kehidupannya dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kadang-kadang perkataan yang terlalu panjang membosankan bagi anak-anak. Tetapi pesan-pesan pendek, maka ini bermanfaat bagi sang anak. Azan dulu Pak. Belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan jagalah Allah adalah menjaga agama Allah. Perhatikan, ini mulai masuk ke dalam pesan ya. Jagalah Allah maksudnya adalah jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan agama Allah ada dua macam. Dalam diri kita menjaga agama Allah, dan di dalam orang lain kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Yang pertama, tauhid. Dan ini saya sebutkan sebelum salat isya, sebelum azan ya. Mudah-mudahan ingat. Tauhid maknanya adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ibadah, ingat, bukan hanya tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang sihir, dukun. Tidak. Ibadah dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-ibadah al-khudu' wal-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah. Tunduk, patuh yang sempurna disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Itu ibadah. Dan ini mencakup dua hal. Ibadah yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah syariah, fiqhiyah, amaliyah, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Kemudian juga ibadah-ibadah qalbiyah. Tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah kepada ketetapan Allah, takdir kauni atau takdir syar'i. Sebagian orang dalam takdir syar'i, salat, puasa, zakat, semangat. Tapi urusan takdir kauni, sakit, miskin, kekurangan harta, banyak masalah, kemudian
perceraian, anak durhaka, anak berzina, lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa statusnya sebagai beribadah kepada Allah. Tunduk patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan tersebut. Bahkan di dalam perihal bertobat, sebagian orang bertobat kemudian putus asa dari tobatnya. Hal ini kenapa? Karena dia tidak mengenal ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Sebagian orang putus asa dalam taubatnya. Saya sudah bertobat Ustaz saat melakukan dosa. Kemudian sudah berusaha terulang lagi Ustaz. Jadi saya capek sudah. Sudahlah, saya nggak mau taubat lagi. Biarkan sudah, saya memang mungkin takdirnya neraka. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak paham ihfazillah yahfazka. Salah satu menjaga Allah, menjaga agama Allah adalah tauhid. Dan makna tauhid adalah tunduk patuh dengan sempurna, disertai dengan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun itu halnya, tunduklah, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perihal syar'i atau kauni. Lihat perkataan indah tentang taubat ya. Ini sedikit menyimpang tentang taubat. Tapi itulah contoh ihfazillah. Bermanfaat sekali. Jadi mentauhidkan Allah para ikhwah bukan hanya urusan tidak berdoa kepada orang mati. Bukan hanya urusan tidak memakai jimat. Bukan hanya urusan tidak percaya kepada tukang dukun, ramal, tukang sihir, pawang hujan. Enggak. Tetapi benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Tunduk patuh atas ketetapan Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha dengan engkau ya Allah sebagai Rabb. Coba lihat perkataan indah tentang taubat. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Atadhunnu anna ba'd as-salihin lam yudhnibu? Apakah kalian mengira bahwa orang-orang saleh itu tidak berdosa? Enggak. Orang saleh berdosa. Setiap manusia berdosa. Innama hum istataru wa lam yujahiru. Mereka berdosa tetapi mereka menutupi dosanya dan tidak menampakkan dosanya, apalagi sampai berbangga dengan dosanya. Satu. Yang kedua, istaghfaru wa lam yusirru. Mereka berdosa tapi mereka kemudian beristighfar. Setiap kali dosa istighfar, setiap kali dosa istighfar. Jangan pernah putus asa dari situ. Kenapa bisa seperti itu, tidak pernah putus asa? Kenapa kita tidak boleh putus asa untuk bisa bangun malam? Tidak boleh putus asa untuk bisa baca Quran. Tidak boleh putus asa untuk mengalir rezeki, untuk sehat, untuk dapat jodoh, untuk dapat anak. Kenapa? Karena tauhid. Itu makna tauhid yang sebenarnya. Benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu' waz-zul ma'a ghayatil mahabbah. Ketundukan, kepatuhan yang sempurna. Kenapa kita tidak boleh untuk mengagungkan orang-orang, makhluk-makhluk Allah? Dialah penyelamat saya. Saya lanjutkan tadi ya. Imam Al-Qayyim mengatakan, istataru wa lam yujahiru, istaghfaru wa lam yusirru, i'tarafu wa lam yubarriru. Ngaku salah dan jangan cari pembenaran atas dosamu. Itu bentuk daripada khudu' wa dhul at-tam ma'a ghayatil mahabbah. Tunduk patuh sempurna disertai dengan rasa cinta yang mendalam hanya kepada Allah semata. Begitu orang ahli tauhid. Ini yang saya katakan tadi, tidak mudah akhirnya menipu, memasukkan, mengoplos, melepaskan kesepakatan sepihak. Aib bagi orang ahli tauhid, aib. Ustaz, untungnya kecil. Selesaikan dulu urusanmu dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang luar biasa. Ahsanu ba'da ma asa. Mereka orang-orang saleh berdosa, tetapi mereka berbuat baik setelah melakukan dosa tersebut. Itu 4 keistimewaan orang saleh.
setelah melakukan dosa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amil. Orang-orang yang berbuat dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, kemudian dia mengingat Allah, kemudian mereka beristighfar dan tidak mengulangi dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya, mereka lah mendapatkan ampunan dari Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah sebaik-baik nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna ihfazillah, dan itu makna yang paling agung pada tauhid. Jadi sekali lagi saya katakan, tauhid bukan hanya salat ikhlas hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, urusannya bukan itu. Itu baik, itu yang diajari oleh ustaz-ustaz kita selama ini. Tapi ingat baik-baik, tauhid ketundukan, kepatuhan sempurna disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam diri adalah menjaga selalu berada di atas kesucian. Apabila batal wudu, bersucilah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Miftahus shalah at-tuhur." Kunci salat adalah bersuci. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Termasuk menjaga Allah, menjaga agama Allah di dalam diri adalah menjaga salat. Selalu menjaga salat. Ini para ikhwah perhatikan baik-baik. Jangan bermudah-mudah salat di luar waktu dengan dalih jamak. Jangan bermudah-mudah. Kenapa? Karena waktu salat min akadi syurutis salat. Waktu salat adalah termasuk syarat salat yang paling ditekankan. Saya tidak menafikan ada hukum jamak salat, tapi jangan bermudah-mudah. Kenapa? Karena yang salat di luar waktu atau di sebelumnya atau sesudahnya tanpa ada sebab yang dibenarkan tidak sah salatnya. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang selalu menjaga salat. Hafizu 'ala salawat was salatul wusta. Illa salat, para ikhwan. Kecuali salat. Urusanmu apapun boleh tertinggal kecuali salat. Ya. Ini salah satu yang kita tarik kaitkan dengan tauhid tadi. Orang kalau seandainya benar-benar khudu, dzul, tunduk patuh sempurna disertai dengan rasa cinta, maka dia tidak akan pernah mendahulukan apapun di atas salat. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi. Yang keempat yaitu janji, kesepakatan. Semua kesepakatan jagalah, terutama apabila dibarengi dengan sumpah. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Surah Maidah ayat 89. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu menjaga Allah, maksudnya menjaga agama di dalam diri, yaitu menjaga anggota tubuh kita. Di antaranya menjaga makan dari makan yang haram. Kemudian menjaga semua panca indera yang ada di dalam kepala kita. Mata, penglihatan, pendengaran, penciuman, lisan, semua panca indera yang ada di dalam itu. Karena itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An tahfadha ra's wa ma wa'a." Hendaknya engkau menjaga kepala dan apa saja yang ada di dalamnya. Wa tahfadhal batn wa ma hawa, dan menjaga perut tidak memakan yang haram. Kullu jismin nabata min suh fannaru awla bih. Setiap anggota tubuh yang tumbuh dari hal yang haram,
maka neraka lebih cocok untuknya. Menjaga kemaluan, terutama di zaman sekarang. Para ikhwah, hati-hati. Para ulama mengatakan zinal mar'ah syarrun min zinal rajul. Perempuan berzina itu lebih jelek, lebih buruk, lebih rusak dibandingkan laki-laki berzina. Tidak kita membenarkan laki-laki berzina, tetapi jika dibandingkan perempuan berzina lebih buruk. Maka jaga anak perempuanmu dari kehilangan keperawanan, kehilangan kesucian. Bapak-bapak ngaji di sini, ya, tanya pada diri kita. Para laki ngaji di sini, tanya pada diri kita, ibu kita di mana, sedang ngapain? Adik kakak perempuan kita di mana, sedang ngapain? Bibi kita di mana, sedang ngapain? Kakak kita sedang ngapain yang perempuan? Kalau seandainya terjaga dari perzinahan, maka juga jangan sampai tidak terjaga dari menampakkan aurat, terutama di media sosial. Dan yang pertama kali akan ditanya kita sebagai kepala keluarga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah agama Allah di dalam dirimu, dan jagalah agama Allah di dalam diri orang lain. Di antaranya adalah keluarga. Jaga agama Allah di tengah-tengah keluarga. Tegakkan hukum-hukum Islam di tengah-tengah keluarga. Seperti misalkan ayat surah Al-Kahfi ayat 82. Wa kana abuhuma salihan, yang artinya dan kedua orang tuanya dari anak yatim tersebut, dua anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, yahfazullah dzurriyyatahu bisalahi abihima. Allah menjaga keturunan orang tersebut dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Orang yang menjaga hukum-hukum Allah di dalam dirinya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan ini doa yang sangat agung dibaca di setiap pagi, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an nutala min tahti. Orang yang menjaga Allah niscaya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, azan dulu atau selesai? Hah? Baik, azan dulu saja. Saya selesaikan sedikit setelah azan. Ya, mohon izin ya, saya lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah umum dan mencakup seluruh permintaan dalam setiap perkara. Bahkan disebutkan di dalam hadis mursal bahwa liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya salah seorang di antara kalian meminta kepada Rabbnya hajatnya seluruhnya.
hatta yas'aluhu syis'an na'lihi dzanqata, sampai dia meminta syis'a na'lihi, syis'a sendalnya jika terputus. Syis'a itu kalau kita pakai sendal ada masuk tali yang di antara jempol dan kaki, jari jemari. Itulah syis'a. Sampai yang perkara itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah hidup. Minta kepada Allah sebelum minta kepada makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum minta kepada Allah. Perhatikan penjelasan para ulama. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, wa'lam anna su'al Allah duna khalqih huwal muta'ayyid. Ketahuilah, meminta kepada Allah tidak kepada makhluknya itulah yang wajib. Li'anna su'ala fihi izharu adh-dhulli minas sa'ili wal maskanati wal hajati wal iftiqar. Karena seorang ketika minta itu dia memperlihatkan, dari si peminta ini memperlihatkan hajatnya, keperluannya, kebutuhannya. Wa fihi al-i'tirafu bi qudratil mas'ul. Ini yang luar biasa lagi. Dan di dalam meminta itu berarti dia mengakui kuasanya yang dimintai untuk menghilangkan balanya, mendatangkan apa yang dia minta, wa jalbil manafi' wa darf'il madar, untuk mendatangkan apa yang dia inginkan, menjauhkan apa yang mudarat baginya. Wala yasluhu adh-dhull wal iftiqar illa lillahi wahdah li'annahu haqiqatul ibadah. Ya. Tidak boleh tunduk berharap kecuali hanya kepada Allah semata, karena itulah hakikat ibadah. Itu hakikat ibadah. Hakikat tauhid seperti itu. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berkata, Allahumma kama sunta wajhi lis-sujudi li ghairik fasunhu 'anil mas'alati li ghairik. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajahku untuk sujud kepada selain engkau, maka jagalah ia untuk meminta kepada selain engkau. Orang kan ketika minta sesuatu dia dengan wajahnya kan minta. Maka kita, Imam Ahmad berdoa, sebagaimana ini wajah engkau jaga untuk tidak sujud kecuali hanya kepada engkau, maka jagalah wajah ini untuk tidak meminta kecuali hanya kepada engkau. Subhanallah, perkataan yang sangat luar biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuhu, tidak ada sesuatu apapun kecuali kekayaannya, perhiasannya, simpanannya hanya ada pada kami, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan, inna kulla syai' la yutlabu illa mimman indahu khazain. Segala sesuatu tidak diminta kecuali kepada siapa yang memiliki simpanannya. Wa mafatihu tilkal khazain biyadaihi, dan kunci-kunci simpanan tersebut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna talabahu min ghairihi talabun mimman laysa indahu wa la yuqdaru alaih. Adapun yang minta kepada selainnya berarti dia minta kepada yang tidak memiliki. Semua yang dimiliki oleh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kunci-kuncinya. Inilah tauhid. Ini ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Ini pesan yang ketiga. Jika mohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan lagi perkataan Imam Al-Fudail bin Iyad, seorang abidul haramain, ahli ibadah dua tanah suci, seorang tabi'in. Beliau berkata, ahabbun nas ila Allah man istaghna 'anil nas. Manusia yang paling disukai oleh Allah, manusia yang paling disukai oleh manusia yang paling tidak sering minta-minta kepada manusia.
Wa abghadun nas ila nas man ihtaja ila nas wa sa'alahu. Orang yang paling tidak disukai oleh manusia yang suka minta-minta kepada manusia, memohon-mohon kepada mereka. Wa ahabbun nasi ila Allah azza wa jalla man sa'alahu wastaghna an ghairi. Kebalikannya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang memohon kepada Allah dan sangat tidak meminta kepada makhluk-makhluk Allah. Wa abghadun nasi ilaihi man istaghna anhu wa sa'ala ghairah. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah seorang yang tidak pernah meminta kepada Allah tetapi malah minta kepada makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Tauhid, prinsip hidup, pantang untuk minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam beberapa buku tafsir, di antara Imam Ibnu Jarir at-Tabari, ketika beliau dilempar dengan manjani, dengan ketapel besar sampai mau masuk ke dalam api besar yang dibakar oleh Raja Namrud dan penduduknya. Bahkan subhanallah, waktu itu semua yang bernadar dengan nadarnya itu, kalau saya hamil, saya akan bawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar untuk membakar. Jadi menyiksa Khalilullah agar bisa dapat hajat keperluan dunia. Sangat tercela mereka. Dilempar, mau sampai datang Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, ada hajat yang kau minta? Dan ingat para ikhwah, ini nggak cukup waktunya ya. Saya sering diprotes kalau kajian di sini terlalu lama katanya. Ini antum lihat di akhir hadis tadi, wa annal faraja ma'al karb. Dan jalan keluar beserta dengan kesulitan. Semakin sulit, orang yang bertauhid pasti tahu, semakin mau datang jalan keluar, semakin dia menikmati kesulitan itu. Begitu orang yang bertauhid. Dan ketika sudah benar-benar sampai, maka datang penawaran, alakah hajat? Apakah engkau perlu hajat? Ada hajatkah wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala, amma minallahi fabal. Adapun kepada engkau wahai Jibril, dalam keadaan sangat perlu. Pantas memang beliau, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ummah. Ummah artinya adalah suri tauladan. Suri tauladan yang paling istimewa di dalam tauhid. Tidak pernah meminta kecuali hanya kepada apa. Adapun kepada engkau tadi, amma minallah fabala. Adapun aku minta dari Allah. Dan biasanya nih Pak, jalan keluar ketika benar-benar memuncak, karena itu yang diinginkan oleh Allah. Saat seorang manusia, ya Allah, sudah habis sudah cara saya, sekarang terserah engkau, hasbi Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah dari tadi. Kenapa engkau terlambat? Itu yang diinginkan oleh Allah dari tadi. Biasanya jalan keluar ada pada akhirnya, semakin sulit semakin datang jalan keluar. Wa annal faraj ma'al karb. Jalan keluar setelah datang kesulitan. Enggak ada jalan keluar setelah datang kemudahan. Apa akhirnya? Kuni bardan assalaman alaikum. Wahai api, jadilah dingin dan penuh keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Yang jelas hadis ini ada satu yang belum saya sampaikan tadi, yaitu tentang takdir. Dan itu semua para ikhwah yang kita bicarakan tadi
jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati pertolongan Allah di hadapanmu. Mintalah hanya kepada Allah. Kemudian ketahuilah kesabaran, kemenangan bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesulitan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu semua lari kepada pengagungan terhadap kuasa Allah Jalla wa'ala. Orang yang benar-benar mengagungkan kuasa Allah, dia tidak akan pernah menoleh kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita yang dimudahkan oleh Allah sering ngaji tauhid benar-benar tunduk patuh sepatuh-patuh, baik dalam hukum syariat atau dalam hukum takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah melalaikan perintah atau melanggar larangan. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya bisa berdakwah kembali di Masjid Aisyah Al-Hunafa, Lawata, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.